Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mister di pelajaran PCOK. Hari ini kita membahas masih tentang atletik ya. Minggu lalu tentang apa? Membahas apa? Oke, betul ya, tentang jalan. Cabang-cabang atletik ada berapa nomor? Anak-anak masih ingat? Ya, ada 4 ya. Nomor apa aja? Ya, betul ya. Nomor jalan, nomor lari, nomor lempar, dan nomor lompat. Oke ya. Minggu lalu kita membahas tentang jalan ya, anak-anak. Saat ini kita minggu ini kita membahas tentang ya lari sambung ya, membahas tentang lari ya, masih lari sambung ataupun nama kerennya lari estafet ya, pasti nggak asing ya untuk lari estafet ya anak-anak. Ya, kita bahas tentang asal-usul pengertian dari atletik ya. Sebelumnya sudah dibahas, tapi kita flashback lagi ya. Oke, untuk atletik pertama kali itu di Yunani. Oke ya, di Yunani, bahasa Yunani yaitu tentang athlon ya, ataupun athlum, yang artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan, dan atau perjuangan. Oke ya, orang-orang yang melakukan seperti kita ini ya, namanya atleta atau disebut atlet, yang biar gak asing ya, atlet ya. Jadi atletik adalah cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi nomor apa aja? Jalan, lari, lempar, dan lompat. Oke ya. Jadi menurut sejarah, bangsa Yunani yang pertama kali menyelenggarakan perlombaan atletik dilihat dari bujangga-bujangga ya, bujangga Yohani Purba ya, bernama Homerus ya. Arti atletik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethlos ya, artinya lomba. Oke. Selanjutnya organisasi internasional atletik yaitu IAAF ya, muncul pada tahun 1912 ya, 17 Juli di mana? Stockholm, Swedia. Ya, jadi nama federasinya, nama induk internasionalnya apa namanya? International Amateur Athletic Federation atau disingkat IAAF ya. Terus atletik mengalami perkembangan yang sangat pesat dan masuk ke Indonesia ya tahun 50-an ya, dan berdirilah PSSI ya, PSSI mah sepak bola ya anak-anak, jangan tertukar ya. Berdirilah PASI, nama lain Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Oke, dari situ ya untuk sejarah flashback atletik ya. Oke, kita bahas tentang lapangan ya. Ini adalah lapangan untuk perlombaan atletik. Biasanya yang tengah biasanya dipakai untuk di sini tuh lapangan sepak bola ya. Biasanya yang lengkap itu di Indonesia yang paling lengkap itu di Gelora Bung Karno. Itu pertama kali pertandingannya di sana ada ya dalam sejarah. Oke. Ya. Biasanya untuk lari estafet atau lari sambung untuk pelari, untuk lari sambung biasanya ada 4 pelari. Oke ya, ada 4 pelari. Yang pertama biasanya menggunakan start jongkok. Oke, yang kedua biasanya menggunakan start berdiri atau melayang. Ya. 2, 3, 4 berdiri. Oke. Nah, nih lari sambung ataupun lari estafet tergolong lari beregu. Oke. Lari sambung atau lari estafet adalah satu nomor lomba pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian ya. Pada nomor ini tiap regu terdiri atas 4 ya, masing-masing 4 orang ya. Lari sambung merupakan nomor beregu yang dilakukan secara bersambung atau bergantian
menyambung ke satu orang ke orang berikutnya, ya. Dengan membawa apa? Dengan membawa tongkat. Tongkatnya kurang lebih panjangnya itu sekitar 30 cm, ya. Ya. Hingga melewati garis finish. Terus lari sambung yang sering diperlombakan yaitu 4 kali 100 dan juga 4 kali 400. Ya, nanti ada perbedaannya antara 4 kali 100 sama 4 kali 400. Biasanya untuk teknik cara memegang ataupun cara memberikan tongkat estafet ke lari berikutnya. Nah, ini pemberian tongkat dari bawah. Jika dari bawah, ya, pemberian tongkat dari bawah, ya, bawah nih, ya. Jika pemberi memberikan tongkat dengan tangan kanan, maka penerimanya menggunakan tangan kiri, ya, silang, ya. Kanan berarti yang temennya pelari keduanya tangan kiri. Oke. Saat akan memberikan tongkat, ayunkan tongkat dari belakang ke depan, pasti otomatis, ya. Seperti itu, ya. Sementara tangan penerima telah siap ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah, seperti ini, ya. Ini memberikan, ini mengambil. Oke. Nah, ibu jari terbuka lebar sementara jari-jari yang lain dirapatkan, tangan menerima berada di bawah pinggang. Oke. Jika dari atas memberi tongkat, ya, dari atas, tangan kiri menggunakan tangan kiri, ya. Yang pertama menggunakan start jongkok, tapi tongkatnya di tangan kanan. Dia memberikan tongkatnya dari bawah, ya. Terus ketika yang diberi menggunakan tangan kiri, nanti yang tangan kiri akan memberikan tongkat ke pelari ketiga menggunakan tangan kanan untuk pelari ketiga, ya. Sakat seperti terbalik, ya. Kalau kiri memberikan dari atas, sedangkan kanan memberikannya dari bawah, ya. Teknik menerima ada 2 teknik, ya. Secara visual, melihat atau menoleh, atau non visual, tidak melihat, ya, ataupun tidak menoleh. Ya, ini perbedaannya, ya, anak-anak. Perbedaannya yang 400 biasanya 400 meter setiap pelari, satu orang pelari 400 meter tidak menoleh, ya. Mungkin biar cepat, ya. Ya. 400 meter dengan menoleh atau melihat ke belakang. Biasanya pelari 1 berikan ke pelari 2, biasanya pelari 2-nya ada ancang-ancang lari sedikit-sedikit, ya, seperti itu, ya. Terus ada non visual. Cara ini digunakan dengan menoleh ataupun melihat ke belakang karena jarak yang digunakan terlalu pendek, ya, hanya 100 meter per pelari. Oke, anak. Terus pelari 1 tuh sudah Mister jelaskan. Untuk pelari pertama itu menggunakan start jongkok, pelari kedua menggunakan start melayang, pelari 3 melayang, dan pelari keempat melayang sampai garis finish. Oke, lurus langsung melewati garis finishnya. Seperti itu, ya. Berarti beban berat itu berada di pelari keempat, ya. Jadi untuk pelari pertama, kedua itu harus lebih cepat, ya, cepat. Agar ketika nanti pelari keempat akan cepat, agar menjadi juara dengan bangga, ya. Satu grupnya bangga, ya. Oke, nih yang udah bisa jelaskan untuk panjang tongkat, ya, 30 cm, ya. Oke, ya. Diameter biasanya panjangnya ini ada yang diameter, ya. Biasanya 4 cm untuk dewasa, untuk anak-anak biasanya 2 cm. Ya, berat tongkat kurang lebih 50 gram. Ya. Ini anak-anak, ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam lari estafet. Nih. Pemberian tongkat sebaiknya bersilang, ya. Jadi
1, 3 kanan, 2, 4 kiri ya, seperti itu ya. Tidak sama, harus kanan jangan ya. Terus penempatan lari hendaknya disesuaikan dengan keistimewaan masing-masing ya. Nih, saya istimewa di nomor 2, saya di istimewa nomor 4 ya. Jadi harus dikomunikasikan satu timnya ya. Jarak penantian pelari 2 dan 3 dan 4 harus benar-benar diukur dengan tepat pada waktu latihan ya. Ya, sebelum pertandingan pasti ada latihan, pasti kita komunikasikan satu timnya ya. Oke, jangan ego karena ini pertandingan bersama, bukan pertandingan individu. Oke, setelah memberikan tongkat, jangan segera keluar dari lintasan masing-masing. Tunggu ya, jangan tunggu, tidak keluar ya. Kalau keluar nanti nabrak ke pelari sebelahnya ya. Oke, itu saja untuk lari sambung ataupun lari estafet. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya yang berada di classroomnya. Oke, anak-anak. Sampai ketemu di minggu depan dengan topik berbeda, tapi masih dengan atletik. Oke, nomor yang lain. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati.